Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Syafitri dari Tadris IPA Fisika A akan menjelaskan materi biologi umum tentang ekologi dan lingkungan. 1. Pengertian ruang lingkup dan kajian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Ekologi diartikan sebagai ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik baik yang terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Makhluk hidup. A. Individu adalah organisme tunggal. B. Populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan kurun waktu tertentu. C. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu daerah dan tertentu yang saling berinteraksi dan memengaruhi satu sama lain. D. Ekosistem. Suatu sistem ekologi dan terbentuk oleh hubungan timbal balik yang terpisah antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Pengertian lingkungan. A. Lingkungan biotik. Lingkungan biotik merupakan komponen dari makhluk hidup yang menghuni planet bumi. Lingkungan biotik terdiri dari mikroorganisme seperti hewan, tumbuhan, manusia, virus, hingga bakteri. B. Lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik merupakan lingkungan di sekitar kehidupan yang terdiri atas makhluk hidup dan benda mati seperti batuan, tanah, mineral, dan udara. Lingkungan abiotik juga lingkungan anorganik. Interaksi merupakan hubungan antara dua komponen yang bisa saja saling menguntungkan, merugikan, ataupun tidak keduanya. 1. Simbiosis mutualisme. 2. Simbiosis komensalisme. 3. Simbiosis parasitisme. Bidang-bidang ilmu dalam bidang ekologi. A. Ekologi organisme. B. Ekologi populasi. C. Ekologi komunitas. D. Ekologi ekosistem. 2. Peran makhluk hidup dan ekosistem dalam interaksi dengan lingkungan. A. Produsen. Berperan menghasilkan oksigen dan zat organik dari zat anorganik melalui proses fotosintesis. Zat anorganik yang diubah adalah air dan karbon dioksida menjadi zat organik berupa karbohidrat dan zat organik berupa oksigen. B. Konsumen berperan untuk memakan produsen maupun konsumen lainnya. C. Dekomposan berperan dalam menguraikan zat organik sisa ataupun kotoran makhluk hidup dan mengubahnya kembali menjadi anorganik. D. Detritivore berperan dalam mengubah dan memecah ukuran partikel zat organik sisa ini. E. Penguraian adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat yang terdapat pada tubuh hewan dan tumbuhan yang telah mati. Interaksi dengan lingkungan. A. Ekosistem mangrove merupakan salah satu ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain.
dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang berperan di perairan sekitar. B. Ekosistem lamun. Padang lamun adalah hamparan vegetasi lamun yang menutupi suatu daerah yang tumbuh bergerombol membentuk rumpun. C. Ekosistem terumbu karang menempati barisan terdepan disusul ekosistem lamun dan makrovon. Terumbu karang membutuhkan perairan dengan kecerahan tinggi dan intensitas cahaya yang memadai, yang biasanya berada pada daerah paparan yang dangkal. 3. Contoh keanekaragaman biosfer dan faktor yang memengaruhi keragaman biosfer. Biosfer adalah jumlah seluruh ekosistem di seluruh penjuru bumi. Biosfer juga dapat disebut zona kehidupan di bumi. Sistem tertutup atau terlepas dari radiasi matahari dan radiasi kosmik juga panas dari bagian dalam bumi. Faktor-faktor yang memengaruhi keragaman biosfer. A. Kondisi geologi. Bumi kita ini menurut beberapa teori dahulu terdiri atas satu benua besar dan satu samudra. Namun karena adanya gaya endogen yang sangat kuat, maka benua yang besar itu menjadi terpisah. B. Ketinggian tempat. Ahli klimatologi dari Jerman yang bernama Junhoek membagi habitat beberapa tanaman di Indonesia berdasarkan suhu sehingga didapatkan 4 penggolongan iklim. Pengertian bioma. Bioma adalah suatu wilayah yang mempunyai sifat geografis atau iklim yang sama, seperti komunitas tumbuhan, hewan, ekosistem tanah, bakteri, dan virus. Keragaman bioma terestrial. Sebuah bioma terestrial adalah area tanah dengan iklim yang sama yang mencakup komunitas yang sama tumbuhan dan hewan, ekosistem akuatik dan faktor yang memengaruhi. Pengertian ekosistem akuatik atau perairan adalah tipe ekosistem yang sebagian lingkungan fisiknya didominasi oleh air. Ekosistem akuatik dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu penetrasi cahaya matahari, substrans, temperatur, dan jumlah material teratur. 4. Bentuk-bentuk adaptasi makhluk hidup dengan lingkungan. Macam adaptasi yang pertama ialah adaptasi morfologi. Proses dari adaptasi ini menyesuaikan bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Adaptasi fisiologi merupakan proses penyesuaian metabolisme atau fungsi kerja organ maupun hidup terhadap kondisi lingkungan sekitar. Proses adaptasi ini menjadi salah satu penyesuaian diri yang cukup sulit diidentifikasi. Proses adaptasi ini menyesuaikan tingkat laku makhluk hidup terhadap situasi serta keadaan di lingkungan tempat tinggal. Secara umum, adaptasi perilaku selain untuk mendapatkan makanan, juga untuk melindungi diri dari predator. 5. Contoh bentuk-bentuk interaksi. Interaksi antara individu dalam populasi.
sekumpulan makhluk hidup dari spesies yang sama yang hidup pada suatu waktu dan kawasan tertentu, serta saling berinteraksi membentuk populasi. Interaksi antar populasi dalam komunitas. Interaksi antar populasi yang satu dengan yang lain dalam suatu area tertentu membentuk komunitas. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dapat memengaruhi komponen abiotik dalam ekosistem, demikian pula sebaliknya. Sebagian contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya, dari dalam tanah, tetapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Enam, bentuk-bentuk suksesi yang terjadi pada komunitas. Pengertian suksesi. Suksesi adalah proses perubahan ekosistem dalam kurun waktu tertentu menuju ke area lingkungan yang lebih teratur dan stabil. Suksesi primer adalah gangguan komunitas awal hilang secara total dan membentuk habitat baru. Berdasarkan proses terbentuknya, suksesi ekologi dibedakan menjadi dua tipe, yaitu tipe serial atau tipe siklis. Faktor yang mempengaruhi suksesi yaitu: 1. Luasnya habitat asal yang mengalami kerusakan. 2. Jenis-jenis tumbuhan di sekitar ekosistem yang terganggu. 3. Kecepatan pemecahan biji atau benih dalam ekosistem tersebut. 4. Iklim, terutama arah dan kecepatan angin yang membawa biji, spora, dan benih lainnya. 5. Jenis substrat baru yang tertentu. 7. Hubungan rantai makanan dengan jaringan-jaringan makanan dan piramida makanan. A. Rantai makanan. Ini merupakan bagian dari jaringan-jaringan makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linier dari produsen ke konsumen teratas. Contoh rantai makanan. Pada rantai makanan di sawah, pada rantai makanan di laut, pada rantai makanan di hutan. Contoh-contoh jaringan makanan. 1. Jaringan makanan di darat, jaringan di laut, jaringan di sawah, dan jaringan makanan di air tawar. Pengertian piramida. Piramida adalah komposisi biomasa yang terbesar terdapat pada penghasil atau produsen yang menepati dasar dari piramida makanan. Contoh piramida yaitu sebagai produsen karena di perayaan plankton ini dapat berfotosintesis dan menghasilkan cadangan makanan. Hubungannya adalah pola-pola interaksi terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, populasi, komunitas, sampai tingkatan ekosistem. Materi selanjutnya, hubungan aliran energi dengan rantai makanan. Pengertian aliran energi merupakan rangkaian urutan pemindahan bentuk energi satu ke bentuk energi yang lainnya, dimulai dari sinar matahari, lalu ke produsen, ke konsumen primer, ke konsumen tingkat tinggi, sampai ke saproba. Aliran energi juga dapat diartikan perpindahan energi dari satu tingkatan trofik ke tingkatan berikutnya. Rantai makanan adalah urutan serangkaian proses makanan dan dimakan antara makhluk hidup berdasarkan urutan-urutan tertentu. Contohnya, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh elang. Karena energi sudah digunakan tidak bisa kembali seperti energi yang pertama digunakan. Penjelasannya yaitu perpindahan energi berupa aliran karena setelah energi digunakan,
energi tersebut tidak dapat kembali seperti semula. 2. Hubungan rantai makanan dan aliran energi dengan siklus materi pada daur geokimia. A. Siklus materi. Pada siklus ini, lebih ditekankan pada perputaran materi yang terjadi di antara komponen ekosistem. Materi yang menyusun tumbuh organisme berasal dari bumi. Materi yang berupa unsur-unsur terdapat dalam senyawa kimia, yang merupakan materi dasar makhluk hidup dan tak hidup. B. Daur biokimia adalah daur ulang air yang komponen-komponen kimia atau unsur kimia yang melibatkan peran serta dari makhluk hidup termasuk manusia dan bebatuan atau geofisik. 3. Lingkungan. Lingkungan adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup keadaan sumber daya alam seperti tanah, air, energi, mineral, serta flora dan fauna yang tumbuh di atas tanah maupun di dalam lautan, dengan kelembagaan yang meliputi ciptaan manusia seperti keputusan bagaimana menggunakan lingkungan fisik tersebut. Hubungan bioekologi dengan lingkungan ialah mempelajari seluruh pola hubungan timbal balik yang ada di lingkungan hidup antara makhluk hidup dengan sesamanya dan makhluk hidup dengan komponen sekitarnya. Sebuah tujuan dasar dari pendidikan lingkungan adalah untuk membuat individu dan masyarakat memahami sifat kompleks alam dan lingkungan dihasilkan dari interaksi aspek biologi, fisik, sosial, ekonomi, dan budaya mereka. Keseimbangan ekosistem adalah suatu kondisi di mana interaksi antara komponen-komponen di dalamnya berlangsung secara harmonis dan seimbang. 4. Aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan. Jenis-jenis populasi. 1. Populasi udara, populasi tanah, populasi air, populasi cahaya. Materi selanjutnya, masalah-masalah lingkungan yang terjadi, akibat yang ditimbulkan, serta solusi pemecahan. Masalah lingkungan yang berskala lokal. 1. Banjir. Penyebabnya terjadinya penebangan hutan secara liar, akibatnya yang ditimbulkan penyebaran penyakit. Longsor. Penyebab terjadinya longsor yaitu curah hujan yang tinggi, akibat yang ditimbulkan oleh longsor yaitu terjadinya kerusakan infrastruktur. Kebakaran hutan, penyebabnya yaitu petir kemarau, pembukaan lahan, akibatnya timbul kabut asap, matinya perpohonan. Hujan asam, penyebab terjadinya hujan asap disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan pengotor dalam bahan bakar fosil, serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. 6. Aktivitas manusia mengelola lingkungan. A. Pengelola lingkungan hidup adalah usaha dasar untuk memelihara atau melestarikan serta memperbaiki mutu lingkungan agar dapat memenuhi kebutuhan manusia sebaik-baiknya. Pelestarian flora dan fauna, pengawetan hutan, penanganan dan pengelolaan limbah. 7. Menelan kajian Islam yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan hidup. Kemukakan ayat-ayat yang berkaitan dengan peran manusia terhadap lingkungan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingati kita untuk tidak membuat kerusakan di atas bumi. Firman Allah pada Al-Quran surah ayat 30 Al-Rum.
Manusia merupakan pemegang amanah dan memiliki tanggung jawab yang harus dilaksanakan di muka bumi. Dengan mengemban amanah dan tanggung jawab tersebut, manusia berkewajiban untuk mengetahui komponen lingkungan, memelihara, melindungi, dan menjaga kelestarian alam. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.